Setelah wafatnya Abdul Muthalib, Muhammad kecil kembali berdiri di titik kehilangan. Ayah telah tiada, ibu telah pergi, kakek pun menyusul. Kini yang tersisa hanyalah seorang paman bernama Abu Thalib. Ia bukan orang kaya, bukan pemimpin Quraisy seperti ayahnya. Hartanya terbatas, hidupnya sederhana. Namun Abu Thalib memiliki satu hal yang luar biasa, hati yang setia dan penuh tanggung jawab. Sejak hari itu, Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Thalib, tidur bersama anak-anaknya, makan dari makanan yang sama, tak dibedakan, tak diistimewakan secara berlebihan. Namun anehnya, setiap kali Muhammad SAW ikut makan, makanan itu selalu terasa cukup, padahal sebelumnya seringkali kurang. Abu Thalib mulai memperhatikan, anak ini membawa keberkahan, meski tak pernah meminta apapun. Muhammad SAW tumbuh sebagai anak yang berbeda. Ia tidak banyak bicara, tidak suka bermain berlebihan, tidak suka mengeluh. Ia lebih senang memperhatikan, mendengar, dan membantu. Jika Abu Thalib kelelahan, Muhammad SAW kecil ada di sisinya. Jika keluarga kekurangan, ia tidak pernah menuntut. Dan sejak kecil pula, ia sudah belajar satu hal penting, hidup tidak selalu memberi kemudahan. Karena itulah, ketika usianya mulai beranjak, Muhammad SAW memilih membantu pamannya. Ia mengembala kambing di bawah terik matahari Mekah, di padang pasir yang sunyi, bukan karena disuruh, tapi karena ingin meringankan beban. Di sanalah, ia belajar sabar, belajar menjaga, belajar bertanggung jawab atas makhluk hidup. Dan Allah sedang membentuknya pelan-pelan. Hingga suatu hari, Abu Thalib bersiap untuk berdagang ke negeri Syam. Perjalanan jauh, berhari-hari menembus padang pasir, berisiko, berbahaya. Awalnya, Abu Thalib tidak ingin membawa Muhammad. Ia khawatir, ia takut cucu Abdul Muthalib itu kelelahan. Namun Muhammad SAW memandang pamannya dengan mata penuh harap. Bukan memaksa, bukan merengek. Ia hanya ingin bersama, takut berpisah, takut kehilangan lagi. Hati Abu Thalib pun luluh. Akhirnya, Muhammad SAW ikut dalam kafilah dagang itu. Di perjalanan itulah, orang-orang mulai melihat keanehan. Awan kecil menaungi Muhammad. Ketika yang lain kepanasan, ia tetap teduh. Jika rombongan berhenti, ia duduk tenang, tak membuat gaduh, tak menyusahkan. Hingga mereka tiba di sebuah tempat, dekat sebuah biara. Di sanalah, seorang rahib bernama Bahira memperhatikan rombongan Quraisy. Matanya tertuju pada satu anak. Bukan karena pakaian, bukan karena wajah, tapi karena tanda-tanda yang ia kenal dari kitab-kitab lama. Bahira mendekat, ia mengundang mereka makan, lalu ia bertanya, "Siapakah anak ini?" Abu Thalib menjawab, "Dia keponakanku." Wajah Bahira berubah serius. Ia memperhatikan Muhammad SAW lebih dekat dan keyakinannya semakin kuat. Bahira berkata dengan suara pelan namun tegas, "Anak ini memiliki masa depan besar. Ia akan menjadi nabi terakhir." Ia memperingatkan Abu Thalib, "Bawalah dia pulang. Jangan biarkan orang-orang Romawi atau Yahudi mengenalnya. Aku khawatir mereka akan mencelakainya." Abu Thalib terkejut, takut, dan langsung paham, anak ini bukan anak biasa. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk memulangkan Muhammad SAW ke Mekah. Perjalanan niaga pertama itu pun berakhir, bukan dengan keuntungan besar, tapi dengan penjagaan Allah yang nyata. Dan sejak hari itu, Abu Thalib semakin yakin, ia sedang menjaga amanah besar, bukan hanya amanah keluarga, tapi amanah langit. Muhammad SAW kembali ke Mekah, melanjutkan hidup sederhana, belajar berdagang, belajar jujur, belajar amanah, dan dunia belum tahu bahwa anak yatim itu yang tumbuh dari kehilangan demi kehilangan kelak akan menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia.